Baik ya, sama-sama kita bahas ini soalnya. Nah, jadi misalkan proses kedatangan nasabah ke suatu pusat servis adalah merupakan proses Poisson homogen dengan laju 30 orang per jam. Atau boleh kita tulis setengah orang per menit ya. Serta pusat servis buka jam 9.00. Nah, waktu ini kita sebut sebagai ya T sama dengan 0 menit. Dan tutup pada pukul 17.00. Ya, waktu ini kita sebut sebagai T sama dengan 480 menit. Nah, kita lihat yang pertama ya. Tentukan peluang bahwa nasabah yang datang ke 9 itu tibanya 3-7 menit lebih awal daripada nasabah yang datang ke 10. Nah, coba sama-sama kita jawab. Baik ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya dari soal ya bahwa di sini laju kedatangannya itu adalah setengah orang per menit ya. Boleh kita tulis sebagai lambda ya. Lambda adalah setengah orang per menit. Oke. Nah, kemudian ya coba dihayati dulu ini yang A ini sebenarnya apa yang ditanya. Ya, jadi boleh ya mungkin untuk memudahkan kita buat semacam timeline-nya lah ya. Ya, jadi kita lihat ini waktu ke 0, ya T sama dengan 0 menit di sini. Kemudian ini nasabah yang datang pertama, kedua gitu ya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, ini datang ya nasabah yang datang ke 9. Nasabah ke 9. Nah, kemudian yang ini nasabah ke 10. Seperti itu. Nah, kita diminta ya menghitung peluang bahwa nasabah yang datang ke 9 ya, yang ini maksudnya itu tibanya 3-7 menit lebih awal daripada nasabah yang datang ke 10 ya. Nah, jadi ini ya kita disuruh menghitung peluang nasabah yang datang ke 9 itu datangnya 3-7 menit ya lebih awal ya dibandingkan nasabah yang datang ke 10. Nah, kita ingat kembali ya definisi yang sudah kita bahas pekan-pekan lalu ya. Jadi ingat ya kalau misalkan waktu antar kedatangan ya nasabah ke 1 itu kan berarti yang ini. Itu ya. Jadi dari mulai diamati ya waktu ke 0 sampai nasabah yang datang ini pertama kali ini. Nah, ini dari sini ke sini itulah dia X1. Itu ya. Kemudian yang ini X2 ya. Dan seterusnya ya, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Nah, berarti ini nggak lain adalah X10, seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita diminta di soal yang A ini, ya, kita diminta menghitung berapakah peluang, ya, X10 sebenarnya ya, antara 3 sampai 7. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa waktu antar kedatangan itu dia berdistribusi eksponensial. Ya, jadi sama, ini juga gitu ya. X10 itu ya menyebar eksponensial. Ya, dengan parameter lambda. Ya, lambdanya tentunya. Nah, sehingga di sini kita harus menggunakan probability density function ya atau fungsi kepekatan peluang dari distribusi eksponensial. Oke. Nah, apa itu? Ya, jadi kita langsung saja buat di sini ya. FKP-nya tentunya dia adalah piecewise function. Gitu ya. Lambda E berpangkat min lambda X ya. Berarti kita punya masukin aja lambdanya itu setengah E berpangkat min setengah X ya. Jika X besar dari
atau sama dengan 0, ya. Kemudian dia 0 jika lainnya, ya. Nah, maka dengan mudah ya untuk mencari ini, ya maka kita hitung saja integralnya, ya. Nah, jadi ini kita hitung ya integralnya dari 3 sampai 7 ya, batas bawah 3, batas atas 7, ya, setengah E berpangkat min setengah X dx. Nah, sudah seperti itu. Oke. Nah, ingat ya, pengintegralan ini, ya, kalau lupa nggak apa-apa saya tulis di sini, ya, bahwa integral E berpangkat AX dx itu adalah 1/A kalikan E berpangkat AX, ya. Seperti itu, ya. Sehingga ini kita punya setengah, ya. Kemudian 1 dibagi min setengah. Ya, berarti kita punya min 2. Ya, kemudian E berpangkat min setengah X. Seperti itu. Batas atasnya 7, batas bawahnya 3. Ya. Nah, kemudian ini berarti setengah kalikan min 2 itu min 1. Kemudian E berpangkat. Nah, masukkan batas atasnya 7 ya, berarti kita punya min 7/2. Ya, kita kurangkan dengan min 1. Ya, berpangkat ini ya. E berpangkat min 3/2. Ya, atau min E berpangkat min 7/2 ditambah E berpangkat min 3/2. Nah, untuk menghitung ini silakan gunakan Excel. Ya, kita punya fungsi E itu EXP ya. Ya. Jadi ya kita punya sama dengan ya EXP gitu ya. EXP berpangkat min 7/2. Ya, kemudian ditambah E berpangkat berapa? Min 3/2. 3/2. Oke. Sebentar. Kayaknya salah ya. Ini ada minus. Itu hasilnya min 0,1929. Hasilnya adalah 0,1929. Nah, gitu ya. Nah, itu dia peluangnya bahwa nasabah yang datang ke 9 itu 3 sampai 7 menit tiba ya sebelum datangnya nasabah ke 10. Oke. Nah, itu sudah kita bahas soal yang A. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita langsung saja ke B ya. Tentukan peluang bahwa nasabah yang datang kedua tibanya setelah jam 9:03. Oke, silakan dihayati dulu. Baik, kita tulis di sini ya. Baik. Nah, nggak apa-apa kita mulai dengan timeline lagi ya. Ilustrasi biar memudahkan. Ya, jadi ini 0 ya. Waktu T sama dengan 0, kemudian ini nasabah yang datang pertama, kemudian ini nasabah yang datang kedua. Nah, ini dan seterusnya ya, sampai pusat servis tersebut tutup ya, yaitu pada menit ke 480. Nah, seperti itu ya. Nah, jam 9 ya, jam 9 itu waktu 0 ya. Kemudian jam 17 itu waktu 480 ya. Ini. Nah, berarti jam 9:03. Nah, itu berarti T sama dengan 3 ya.
Ya, jadi dari sini ke sini. Nah, ini adalah ya waktu tunggu nasabah kedua. Seperti itu. Ya, jadi ingat ya bedanya definisi antara waktu antara kedatangan dengan waktu tunggu. Ya, jadi kalau waktu tunggu ini dia dimulai dari 0 ya, dari mulai pusat servis itu buka seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang ditanya ya sebenarnya adalah berapakah peluang ya nasabah yang datang kedua ya itu ya tibanya setelah jam 9:03. Ya, berarti itu nggak lain adalah berapakah peluang T2 besar dari 3 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tolong dihayati ya, ini beda yang ditanyakan dengan soal yang A tadi. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Ya, ini nggak lain adalah, nah ingat ya, ini peluang sesuatu besar dari, itu kan sama dengan 1 dikurang peluang sesuatu itu kurang darinya, seperti itu ya. Nah, jadi ini boleh kita tulis seperti ini ya. Nah, kita ingat bahwa waktu tunggu ya itu tentunya menyebar gamma ya dengan parameter n dan lambda. Nah, dalam hal ini n-nya itu adalah 2 ya. N-nya adalah 2 ya, kemudian lambdanya itu adalah setengah. Ya, boleh kita kasih keterangan ini n, kemudian yang ini lambda. Nah, kemudian tentunya kita ingat probability density function untuk distribusi gamma ya. Nah, jadi kita punya probability density function-nya itu adalah piecewise function ya, lambda E berpangkat min lambda X ya, kemudian lambda X berpangkat N-1 ya, kemudian dibagi dengan N-1 faktorial. Ya, itu untuk X besar dari sama dengan 0 dan dia akan bernilai 0 selainnya. Seperti itu ya. Nah, sehingga ya ini ya bisa kita gunakan integral dengan batas bawah 0, batas atas 3 ya, seperti yang tadi itu ya. Berarti dari sini ke sini maka kita punya 1 ya dikurang ya integral dari 0 sampai 3 ya. Nah, ini kita masukkan semua di sini, kita ganti lambdanya dengan setengah gitu ya. Dan n-nya sama dengan 2 ya. Berarti kita punya setengah E berpangkat min setengah X ya, kemudian setengah X pangkatnya 2 min 1 ya. Kemudian kita bagi dengan ya 2 min 1 faktorial ya dx. Seperti itu ya. Nah, berarti kita punya 1 dikurang, nah yang ini kan setengah X berpangkat 1 ya. Jadi boleh kita buka kurungnya langsung saja, berarti kita punya setengah dikalikan setengah, itu hasilnya 1/4 ya, boleh kita letakkan di luar integral. Berarti kita punya integral, kemudian yang ini boleh ya kita letakkan di depan. X kalikan E berpangkat min setengah X ya, dx. Ya, batasnya dari 0 sampai 3. Oke? Nah, baik. Nah, sekarang kita ingat ya, ini integralnya itu adalah jenis integral parsial ya. Integral parsial. Ya, sehingga teman-teman bisa pakai rumus yang integral UdV sama dengan UV min integral VDU itu. Seperti itu, ya. Atau boleh juga ya kita gunakan rumus yang singkat ini ya. Jadi kita punya rumus Tanzanin namanya. Ingat nih waktu di SMA dulu. Nah, jadi di sini ada X ya, ini akan kita turunkan ya. X diturunkan itu hasilnya adalah 1, diturunkan lagi 0. Nah, kemudian yang ini ya, itu kita integralkan ya.
E berpangkat min setengah X. Nah, itu kita integralkan. Ya, jadi ini 2 kali menurunkan, berarti 2 kali pula kita mengintegralkan untuk yang ini. Ya. Baik, nah integral dari E berpangkat min setengah X itu adalah ya 1 per min setengah, ya itu berarti min 2 E berpangkat min setengah X. Itu. Kemudian diintegralkan sekali lagi, ya berarti kita punya min 2 asalnya dari sini, kalikan dengan kebalikan ini, yaitu min 2 E berpangkat min setengah X. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita kali-kalikan ini, ya. Kalikan menyilang. Ini kalikan, kemudian tandanya kalikan dengan positif. Ini kalikan, tandanya kalikan dengan negatif. Ya. Berarti kita punya, ya, X kalikan min 2 E berpangkat min setengah X dikalikan positif. Ya. Berarti hasilnya adalah min 2X kalikan E berpangkat min setengah X. Gitu. Nah, kemudian ini dikalikan. Ya. Berarti kita punya 1 kali min kalikan plus. Nah, berarti min ya. Min dari 4 E berpangkat min setengah X. Nah, itu dia. Nah, itulah hasil dari ini. Oke. Nah, berarti kita punya, ya ini berarti 1/4 kalikan ini semua. Gitu. Ya, berarti kita punya ya min 2 X kalikan E berpangkat min setengah X ya dikurang 4 kalikan E berpangkat min setengah X. Itu batas atas 3, batas bawah 0. Oke. Nah, baik, sekarang tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Ya, berarti kita punya 1 dikurang, nah ini masukkan batas atasnya, berarti kita punya min 2 kalikan 3 ya. Berarti min 6. Kemudian, atau boleh saya tulis dulu aja. Min 2 kalikan 3 kalikan E berpangkat min 3 per 2 dikurang 4 kalikan E berpangkat min 3 per 2. Itu batas atasnya dikurang batas bawahnya, ini tentunya 0. Ya. Itu ya. Kemudian yang ini 4 kalikan E berpangkat 0. Seperti itu. Nah, berarti kita punya, nah ini min 6 dikurang 4 ini sama ya, apa jenisnya, berarti boleh kita satukan, ya berarti kita punya min 10 ya, E berpangkat min 3 per 2, kemudian yang ini tentunya 0, ya, tetapi hati-hati yang ini, E berpangkat 0 itu kan 1 ya, ya berarti ini hasilnya adalah plus 4 ya, pada saat kita buka kurungnya ini kan menjadi plus. Oke, nah berarti ini tinggal kita buka, ya, hasilnya adalah 10 per 4 atau 5 per 2, E berpangkat min 3 per 2, kemudian yang ini dikurang 1 ya. Berarti kita punya ini habis. Ya, berarti tinggal kita hitung berapakah 5 per 2 kalikan E berpangkat min 3 per 2. Oke, nah kita gunakan Excel. Ya, hasilnya adalah 0,5578. Ya, jadi seperti itu peluangnya, lebih sedikit dari 50% ya. Peluang bahwa pelanggan atau nasabah kedua tibanya setelah jam 9:03. Oke. Itu dia pertanyaan yang B. Ya, kita lanjutkan ya. Yang terakhir ya. Soal C. Ya, tentukan peluang bahwa nasabah yang datang keempat tibanya setelah
pukul 9:04, tapi sebelum atau pada pukul 9:06. Baik, sama-sama kita kerjakan. Ya, jadi yang C ini, itu kita ditanya sebenarnya berapakah peluang bahwa nasabah yang datang keempat ya, itu tibanya setelah jam 9:04 itu kan berarti T-nya sama dengan 4 ya. Tetapi sebelum ya atau sama dengan jam 9:06 ya. Jadi sebenarnya ini yang mau kita cari ya teman-teman. Baik, nah ini mirip dengan soal yang B tadi ya. Nah, jadi kita hitunglah ya. Ini dengan menggunakan rumus yang ini ya, integral yang ini. Dan kita masukkan batas bawah dan batas atasnya itu 4 sampai 6. Ya, berarti kita punya integral dari 4 sampai 6 ya. Lambdanya itu setengah ya, setengah E berpangkat min setengah X ya, kemudian setengah X pangkatnya 4 ya, karena N di sini 4 ya, 4 dikurang 1 ya, kemudian kita bagi dengan ya 4 dikurang 1 faktorial ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi hati-hati ya di sini, ini pangkatnya pangkat 3 ya, berarti kita punya integral dari 4 sampai 6 setengah E berpangkat min setengah X. Nah, ini kan menjadi ya setengah X pangkat 3 ya. Ya, kemudian dibagi dengan 3 faktorial. Ya, 3 faktorial itu adalah 6 ya, dx. Nah, boleh teman-teman. Ini integral parsial. Ya, boleh pengerjaannya seperti ini. Ya, silakan nanti dilanjutkan ya dengan menggunakan ini, tetapi sepertinya 3 kali kita mengintegralkan ya. Atau 4 kali. Coba nanti dicek ya. Ya. Boleh nanti dikerjakan dan dihitung berapa hasilnya. Ya, akan tetapi ya, karena ini lumayan ribet ya kalau pakai integral parsial. Nah, boleh kita gunakan cara lain yang lebih praktis ya. Menggunakan cara lain yang lebih praktis yaitu dengan ya kesetaraan. Nah, gunakan kesetaraan ya. Ini sudah kita bahas pekan lalu ya. Jadi kalau kita punya Tn kurang dari sama dengan T, maka itu setara atau sama halnya dengan kita mengatakan Nt itu besar dari sama dengan N. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa ini setara ya. Oke. Jadi kalau misalkan lupa bolehlah kita buat di sini ya ilustrasinya. Ya, jadi misalkan ya ini mulai diamati misal waktu 0 ya. Kemudian ini nasabah 1 misalnya 2, 3, 4 ya. Kemudian ini misalkan ini T-nya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita tahu ya N-nya sama dengan 4 ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat bagan ini ya T4 ya, yang ini dari sini ke sini nih T4 ya. Itu kurang dari atau sama dengan T. Ya, tentunya kurang dari ya karena di sebelah kiri dari T. Nah, itu sama dengan kalau kita mengatakan ya, banyaknya kejadian pada waktu T itu paling tidak sudah ada 4. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, jadi boleh dibuat ilustrasinya seperti ini ya.
Nah, jadi waktu tunggu nasabah keempat itu kurang dari T, itu sama dengan mengatakan bahwa banyaknya kejadian pada saat T itu paling tidak sudah ada 4. Nah, dia setara. Gitu ya. Nah, sehingga yang ditanya di sini, ya, yang ditanya itu adalah peluang T4 itu antara 4 sampai 6, ya. Jadi kita lihat peluang T4 itu antara 4 sampai 6, ya. Itu boleh kalau kita buat ilustrasinya ya di sini, maka kita punya ini andai kata saja ya, ilustrasi saja. Ya, misalkan di sini 4 ya, misalkan ya. Di sini 4, di sini 6, misal. Ya, maka ya dari sini ke sini ya misalkan. Nah, dari sini ke sini ya. T4 itu kurang dari sama dengan 6 ya. Kemudian dari sini ke sini ya. T4 itu kurang dari sama dengan 4. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang panjang dikurang yang pendek. Nah, itu tentunya adalah yang maksud saya yang ini. Nah, yang ini gitu ya. Nah, dan itu adalah ya T4 dari 4 sampai 6. Oke. Nah, baik. Jadi ini adalah peluang T4 kurang dari sama dengan 6. Kita kurangkan dengan peluang T4 kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian dari sini kita gunakan kesetaraan, ya. Apa maksud dari T4 kurang dari sama dengan 6? Itu nggak lain adalah N6, ya, besar dari sama dengan 4. Gitu, ya. Jadi kita dalam hal ini, ya, ada kesetaraan di sini. Ya, kemudian dikurangkan dengan, ya, ini adalah N4 besar dari sama dengan 4. Oke, ya. Nah, kemudian yang ini itu nggak lain adalah 1 dikurang, ya, kurang darinya ya, N6 kurang dari sama dengan 3, ya, dikurang dengan, nah yang belakang itu adalah 1 dikurang P N4 kurang dari sama dengan 3. Seperti itu, ya. Oke, kenapa kok ini seperti ini ya? Karena dia diskret seperti itu ya. Oke, jadi ini saling berkomplement. Oke. Nah, kemudian kalau kita buka kurungnya yang ini berarti min 1 di sini habis sama yang ini. Ya, sehingga kalau kita buka kurung ini ya, ini min ketemu min jadi positif, boleh kita letakkan di depan. Berarti kita punya P N4 kurang dari sama dengan 3, ya. Kita kurangkan dengan ya P N6 kurang dari sama dengan 3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ya kita ingat kembali ya. Coba kita lihat apa makna ini dan apa makna ini. Kalau kita jabarkan, ya, jadi kalau P N4 kurang dari sama dengan 3, nah itu kan berarti sama dengan P N4 sama dengan 0, gitu ya. Ditambah P N4 sama dengan 1, ditambah P N4 sama dengan 2, ditambah P N4 sama dengan 3. Ya, sama halnya dengan yang satunya itu ya, N6 kurang dari sama dengan 3, yaitu berarti P N6 sama dengan 0, Pn6 sama dengan 1, Pn6 sama dengan 2, dan Pn6 sama dengan 3. Nah, sementara itu kita tahu ya,
bahwa N6 ya dan N4 itu menyebar Poisson ya. Jadi untuk N6 dia menyebar Poisson dengan parameter N kali lambda. Ya, berarti 6 kalikan lambdanya itu setengah. Ya, berarti dia parameternya 3. Ya, sementara itu N4 menyebar Poisson ya dengan parameter 4 kali lambda ya, yaitu 2. Oke. Nah, baik ya. Sehingga sekarang ya kita akan jabarkan yang ini ya sama dengan yang ini gitu ya. Ya, berarti kita punya ya PN4 sama dengan 0 ya. Itu berarti E berpangkat yang ini ya 4 ya. Berarti parameternya 2 ya, berarti E berpangkat min 2. Kemudian kalikan 2 pangkat 0 per 0 faktorial. Ya, distribusi Poisson ya. Ditambah yang ini ya, berarti E berpangkat min 2 ya. 2 pangkat 1 per 1 faktorial. Kemudian E berpangkat min 2, 2 pangkat 2 per 2 faktorial. Kemudian E berpangkat min 2, 2 pangkat 3 ya, per 3 faktorial. Oke. Ini yang depan sudah. Kemudian dikurangkan yang belakang ya, dikurangkan. Berarti kita punya ya ini ya. Berarti parameternya 3 ya, berarti kita punya dalam kurung E berpangkat min 3, 3 pangkat 0 per 0 faktorial, ditambah E berpangkat min 3, 3 pangkat 1 per 1 faktorial, E berpangkat min 3, 3 pangkat 2 per 2 faktorial, plus E berpangkat min 3, 3 pangkat 3 per 3 faktorial. Gitu. Nah, kemudian yang depan ini E pangkat min 2-nya boleh kita keluarkan ya. Ya, berarti kita punya E berpangkat min 2 ya. 2 pangkat 0 itu 1 ya. 1 per 0 faktorial itu 1 ya. Berarti ini 1, kemudian yang ini 2 ya. Kemudian yang ini 2 juga. Nah, ini hati-hati. Ini 8 dibagi 6. Ya, 4 per 3. Dikurang. Nah, ini 3 pangkat 0 per 0 faktorial itu 1. Yang ini 3. Ini 9 per 2 tentunya. Nah, yang ini hati-hati. Ya, ini 27 per 6. Ya, atau sama ya, 9 per 2 juga. Oke. Nah, berarti kita punya E berpangkat min 2. Nah, yang ini 5 ditambah 4 per 3 ya, atau 15 per 3 ditambah 4 per 3 ya. Berarti kita punya 19 per 3 dikurang. Nah, yang ini 4 ditambah 9 ya, berarti 13. Gitu ya. Baik. Dengan menggunakan Excel ya, silakan dicek. Nanti jawabannya adalah 0,2098 sekian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu dia soal yang C. Jadi tolong dihayati ya apa bedanya pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Kapan yang ditanya adalah waktu antar kedatangan, kapan yang ditanya waktu tunggunya, seperti itu. Ya. Dan ingat kembali bahwa waktu antar kedatangan itu dia berdistribusi eksponensial, sementara itu waktu tunggu itu berdistribusi gamma. Seperti itu ya. Nah, jadi memang ini sangat kental ya nuansa integral. Jadi mohon teman-teman ingat lagi ya
Akan tetapi untuk yang soal-soal tertentu itu bisa kita gunakan, kesetaraan ya, dan ini sangat membantu kita ya, membebaskan kita dari, rumitnya integral parsial, seperti itu.